melakukan presentasi tentang laporan proyek kami, yaitu program pengelolaan sampah. Perkenalkan, nama saya Ilesa Nomrat Firdaus. Perkenalkan, nama saya Sani Afifah. Perkenalkan, nama saya Alfi Fetisjanovita. Perkenalkan, nama saya Dimadi Kumagini. Perkenalkan, nama saya Jihana Mariani. Perkenalkan, nama saya Yuda Teddy. Nah, yang pertama kami akan membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang kami yaitu adalah karena masalah sampah di Indonesia itu cukup banyak dan masyarakatnya masih minim literasi atau pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola sampah. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola sampah cara memilah sampah dari yang organik, anorganik, dan sampah B3. Nah, oleh karena itu kami menggunakan infografis sebagai solusi yang efektif karena mampu menyajikan informasi tata kelola sampah secara visual, sistematis, menarik, dan mudah dipahami dibandingkan penjelasan teks biasa. Lalu yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu kebingungan dalam klasifikasi sampah. Seperti yang saya bilang, ada beberapa masyarakat yang masih bingung bagaimana cara memilah sampah dari yang organik, anorganik, dan sampah B3. Jadi masyarakat kesulitan untuk memilah-milah sampah tersebut. Lalu yang kedua adalah penyampaian pesan yang kurang komunikatif. Informasi mengenai prosedur pengelolaan sampah seringkali disajikan secara teoritis dan kaku, sehingga masyarakat sulit menangkap pesan inti yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada rumusan masalah daripada proyek kami ini. Yang pertama, kami ingin tahu bagaimana menyusun panduan klasifikasi sampah yang efektif agar masyarakat tidak lagi bingung dalam membedakan jenis-jenis limbah. Yang kedua, kita juga ingin tahu bagaimana mengemas pesan pengelolaan sampah yang sebelumnya kaku menjadi lebih komunikatif dan menarik melalui media infografis. Kemudian ada tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui cara yang paling efektif dalam mengklasifikasikan jenis sampah seperti organik, anorganik, dan zat B3. Kemudian untuk menambah referensi media edukasi yang kreatif dan komunikatif melalui pembuatan infografis guna mempermudah penyampaian informasi mengenai pengelolaan sampah. Baik, selanjutnya adalah landasan teori. Nah, jadi pengelolaan sampah adalah kegiatan menangani sampah mulai dari pemilahan hingga pemrosesan akhir untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan juga kesehatan, serta memanfaatkan kembali sampah yang masih bernilai. Sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, anorganik, dan juga sampah B3. Nah, selanjutnya adalah infografis ini merupakan media komunikasi visual yang menggabungkan gambar, ikon, warna, dan juga teks singkat untuk menyampaikan informasi secara jelas dan juga menarik. Dengan tampilan yang sistematis dan juga estetis, infografis lebih efektif membantu masyarakat memahami pengelolaan sampah dibandingkan media teks biasa. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam laporan ini berawal dari masalah kebingungan masyarakat dalam membedakan jenis-jenis sampah serta penyampaian informasi lingkungan yang selama ini dianggap kaku dan sulit dicerna. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sebuah media yang mampu menyederhanakan panduan klasifikasi sampah ke dalam bentuk yang lebih praktis. Penggunaan infografis dipilih sebagai solusi karena mampu memvisualisasikan langkah-langkah pemilahan sampah secara sistematis dan juga menarik. Melalui pengembangan infografis ini diharapkan pesan mengenai pengelolaan sampah menjadi lebih komunikatif sehingga mampu menambah pemahaman serta mengubah kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah jadwal kegiatan proyek yang dimana proyek kami ini diselenggarakan kurang lebih dari 3 minggu sampai 1 bulan. Yang dimana pertama kali kami melaksanakan diskusi kelompok tentang apa yang akan kami buat di tanggal 23 April 2026. Selanjutnya di tanggal 30 April 2026 kami mulai membuat produk, yaitu infografis yang seperti ini. Selanjutnya kami juga mulai mempresentasikan produk dan kami mendapat tanggal presentasi yaitu di tanggal 21 Mei 2026. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana yang kami pergunakan. Pertama untuk media, yaitu kami menggunakan laptop. Kemudian ada printer dan juga gawai. Masing-masing ini untuk sebagai sarana untuk membuat kami proposal, kemudian infografis dan juga untuk mengeprint proposal.
Kemudian ada juga aplikasi yang kami gunakan, yaitu adalah Canva untuk mendesain, Google Docs untuk membuat atau menyusun proposal, dan Pinterest itu untuk mencari referensi infografis. Ya, lalu selanjutnya ada langkah-langkah kerja dari proyek kami. Yang pertama itu tentunya kami menentukan ide dan juga konsep. Kami mulai merancang apa saja yang akan kami masukkan atau informasi yang akan kami masukkan ke infografis, lalu menentukan judul, lalu juga elemen-elemen apa saja yang akan kami masukkan, dan juga gambar-gambar yang mendukung isi dari infografis kami. Lalu yang kedua itu mencari informasi di media digital. Jadi setelah kami menemukan ide dan juga konsep, hal-hal yang perlu kami lakukan adalah mencari informasi seperti fakta-fakta, data, dan juga gambar, dan juga elemen yang tadinya kita sudah tentukan di yang tahap pertama, agar informasi yang kita sampaikan itu bukan informasi yang salah, sehingga masyarakat yang melihat infografis kami lebih tahu cara mengelola dan juga memilah sampah. Lalu yang ketiga itu membuat infografis di media Canva. Nah, infografis ini kami kerjakan bersama-sama karena aplikasi Canva itu kebetulan bisa diakses oleh banyak akun, walaupun kami mengerjakan satu dokumen saja. Jadi pembuatan infografis kami itu dilakukan secara bersama-sama, tidak berat sebelah, tidak hanya beberapa individu saja. Lalu yang keempat itu kami mempresentasikan infografis kami seperti sekarang, agar masyarakat juga lebih paham lagi dan lebih tahu bahwa ini karya kami untuk mengedukasi mereka bahwa mengelola dan memilah sampah itu penting. Lalu selanjutnya adalah pembahasan hasil proyek. Jadi itu adalah hasil dari proyek kami atau infografis yang berjudul Satu Pilah Sejuta Manfaat, Cerdas Mengelola Bijak Membuang. Nah, infografis kami ini berisi pengertian dari pengelolaan sampah, lalu data-datanya, lalu manfaat dari mengelola sampah, dampak tidak mengelola sampah, lalu fakta menarik atau fakta uniknya, lalu contoh dari mengelola sampah, dan juga tips-tips untuk mengelola dan juga memilah sampah. Nah, infografis ini menunjukkan bahwa media visual seperti ini dapat membuat informasi mengenai pengelolaan sampah itu lebih mudah dipahami melalui data, lalu juga ilustrasi, dan panduan sederhana. Infografis ini itu membantu masyarakat untuk memahami cara memilah sampah organik, anorganik, hingga B3, serta memberikan solusi praktis seperti kompos dan juga upcycling. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu kesimpulan dari proposal ini, pengelolaan sampah itu perlu dilakukan baik untuk menjaga lingkungan dan juga kesehatan. Penggunaan poster infografis ini dapat menjadi tempat atau wadah media edukasi yang efektif karena informasi lebih mudah dipahami dan menarik perhatian bagi masyarakat. Nah, selanjutnya ada saran yang diharapkan bagi media infografis dari poster ini dapat disebarluaskan secara luas baik melalui media sosial maupun ditempel pada area strategis seperti tempat pembuangan sampah guna menjadi paduan visual yang praktis bagi masyarakat agar ini sebagai upaya pelestarian lingkungan dapat memberikan dampak yang nyata. Baik, ini adalah dokumentasi soal pengerjaan proyek kita, di mana bisa dilihat di sini kita sedang melakukan atau perancangan proposal-proposal yang diperlukan, dan kita mengerjakannya secara beramai-ramai. Kemudian di sini kita ada secara bersama-sama juga membuat infografis, kemudian ada juga yang tetap menyusun proposal seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi